Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Rabu 3 Agustus 2022, dalam pekan biasa ke-18 tahun liturgi C2, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Matius, bab 15, ayat 21 sampai dengan 28. Pada suatu hari Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, kisah ini adalah mukjizat penyembuhan pertama Tuhan Yesus di wilayah di sekitar kota-kota sebelah selatan Fenisia, Sidon, dan Tirus. Penyembuhan tersebut melibatkan seorang anak perempuan yang kerasukan dari wanita bukan Yahudi. Wanita itu mencoba memulai dialog dengan sebuah doa dan menyebut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan anak Daud. Tetapi Tuhan Yesus menjawab dengan menunjukkan dasar perutusannya selama pelayanannya sebelum kematian, yakni untuk orang-orang Yahudi. Ketika si wanita bertahan dalam doanya, "Tuhan, tolonglah aku," Tuhan Yesus menjawabnya lagi dengan suatu ucapan keras yang seolah-olah menyamakan orang bukan Yahudi dengan anjing, sedangkan orang Yahudi sebagai anak-anak Allah. Ini Tuhan Yesus lakukan untuk menguji iman dan keteguhan hati si wanita yang dari tadi mengikuti rombongan Tuhan Yesus sambil berseru-seru. Tetapi si wanita segera tanggap dan dengan cepat menunjuk bahwa bahkan anjing diberi remah-remah yang berasal dari meja tuannya. Pernyataan iman demikian sangat mengesankan Tuhan Yesus, sehingga Ia memenuhi permintaan wanita tersebut supaya anaknya disembuhkan. Kisah keselamatan yang ditawarkan kepada orang-orang non-Yahudi tentu memberi semangat kepada karya gereja kita di tengah-tengah dunia yang lebih luas sesudah wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus. Memang awalnya dalam rencana keselamatan Allah, pewartaan hanya difokuskan bagi orang-orang Yahudi. Akan tetapi, Tuhan Yesus sendiri memuji dan menghargai iman yang hebat dari orang-orang lain yang berbeda suku dan ras. Itulah sebabnya karya keselamatan Allah diwartakan lebih luas hingga kini bagi siapapun yang menerima pewartaan Kristus dalam diri gereja dan mengimaninya dalam kehidupan konkret saat ini. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, biarpun diibaratkan seperti anjing yang menantikan remah, wanita Kanaan tetap memiliki keyakinan bahwa Tuhan Yesus pasti menyembuhkan anak perempuannya. Ia memiliki iman seperti itu karena ia percaya bahwa kasih Allah tidak terbatas. Allah itu Maha Pengasih dan rela melakukan yang terbaik demi kebahagiaan manusia. Menjadi refleksi bagi kita,
sejauh mana kita memelihara iman yang teguh untuk membalas kasih Allah yang tanpa batas bagi kita? Mampukah kita mempertahankan iman meskipun diterpa berbagai persoalan hidup dan hambatan-hambatan? Semoga roh kasih Allah juga memampukan kita untuk senantiasa memupuk iman dan kasih yang tulus dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Yesus, Engkau menunjukkan kepada kami melalui wanita Kanaan untuk terus berharap tanpa kenal lelah demi cintanya akan kesembuhan anaknya yang sedang sakit. Tuhan Yesus, kami mau seperti wanita Kanaan yang tidak pernah lelah memohon kepadamu dan memiliki kesabaran terhadap diri sendiri juga sesama. Amin.